Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di edisi hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2021. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bangun pagi. Kami sudah siap menerima pembelajaran yang Bapak Ibu Guru berikan. Kami mohon agar kami bisa mengikuti kegiatan belajar ini dari pagi hingga siang nanti. Biarlah kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan lancar, dan biarlah saat nanti kami mengerjakan ulangan, kekuatan-Mu saja yang menuntun kami sehingga kami bisa mengerjakan dengan baik. Doa dan permohonan ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, langsung saja dipersiapkan halaman 106. Ya, halaman 106 dengan pembelajaran 5, subtema 4. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Gambar siapakah yang kalian lihat sekarang? Ya, di sini ada Deli bersama kedua orang tuanya. Apa yang kira-kira mereka lakukan? Ya, kalau anak-anak bisa baca di sini di halaman 106 buku kalian, keluarga Deli bermusyawarah. Untuk apa? Untuk menentukan acara liburan sekolah. Ya, baik, kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana jika liburan nanti kita mengunjungi nenek dan kakek? Aku ingin ke tempat wisata ya. Ibu juga ya. Tetapi ibu juga kangen ingin bertemu kakek dan nenek. Di sana juga kita bisa bermain di tempat wisata, Deli. Benarkah? Apa saja tempat wisata di sana, Ayah? Banyak sekali, Deli. Kita bisa melihat Jam Gadang, melihat pemandangan Danau Singkarak, mengunjungi Istana Bung Hatta, dan banyak lagi. Betul sekali, Deli. Kamu juga bisa bermain bersama sepupu-sepupu di sana. Baiklah, Bu. Aku mau ke kampung halaman Ayah. Berarti kita sudah sepakat ya akan berkunjung ke sana. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, apa yang sedang mereka musyawarahkan? Apa yang sedang mereka diskusikan? Nah, kalian bisa menceritakan ulang ya, belajar menceritakan ulang tentang percakapan yang kalian dengar. Apa yang keluarga Deli musyawarahkan? Nah, di sini keluarga Deli bermusyawarah untuk menentukan acara liburan sekolah. Ya, sekarang misalnya keluarga Deli mencerminkan sikap sesuai sila Ya, kata kuncinya musyawarah. Sila keberapa? Ya, sila keempat Pancasila. Nah, saat kalian berwisata, kalian juga bisa mencerminkan sikap sila keempat. Nah, misalnya kalian sedang jalan-jalan ya. Nih contohnya nih, kita lihat di sini. Ada di taman atau di kebun binatang ya. Lihat ada rusa di sini. Sesuai dengan sila keempat, bermusyawarah, berdiskusi. Kita lihat Ayah di sini. Bagaimana jika kita istirahat dahulu? Ayah sudah lelah berjalan. Nah, di sini Ayah tidak mengambil keputusan sendiri, tidak maunya sendiri, tetapi bertanya dahulu, berdiskusi.
Sama ini juga yang di sebelah kanan kalian. Nah, bolehkah saya pergi ke toilet sebentar? Nah, meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan wisata. Ini adalah sila dari keempat Pancasila. Kalian berdiskusi, bertanya, ya, tidak sendiri-sendiri. Nah, coba sebutkan contoh penerapan sila keempat Pancasila lainnya. Sekarang kalian jika sedang pergi, lalu kalian ingin sesuatu, misalnya ingin melakukan sesuatu, kalian harus musyawarah dulu, tanya, diskusi ke mama papa, boleh atau tidak, setuju atau tidak, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat Nina, Deli, dan teman-temannya. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini Miss ambil dari pembelajaran 6 halaman 110. Pembelajaran 6 halaman 110. Warga di sekitar rumah Nina pergi berwisata bersama ke kebun buah. Selain berwisata, mereka juga mengadakan acara bakti sosial. Warga mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk ikut serta. Nah, sikap mereka ini mencerminkan sila keempat atau kelima. Kelima, sikap warga sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila kelima. Apa bunyinya anak-anak? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat kata kuncinya, keadilan sosial. Arti sosial yaitu kita berhubungan dengan orang-orang. Adil artinya kita tidak membeda-bedakan. Nah, masih banyak contoh penerapan sila kelima. Apa saja? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya, anak-anak bisa baca di halaman 110. Kemudian melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Kemudian apalagi, coba dibaca dengan kencang. Ya, tidak bersikap boros, menjaga fasilitas umum. Nah, kalau tadi di halaman 110 ada kata-kata melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Apa artinya? Anak-anak, hak adalah, nah ini sepertinya Miss sudah beri catatan. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan tergantung kita sebagai apa. Contoh, sebagai anak, hak kita adalah mendapat perlindungan dari orang tua. Kita sebagai anak, kita bisa mendapat perlindungan dari orang tua, kemudian mendapat kasih sayangnya. Nah, itu kalau hak. Bagaimana? Ini masih ada lagi. Jika kita sebagai siswa sekolah Mater Dei. Nah, kalau tadi sebagai anak, ini masih tentang hak. Hak kita adalah, nah jika kalian ini sebagai anak Mater Dei, sebagai siswa Mater Dei, hak kalian sebagai siswa-siswi Mater Dei adalah bisa apa? Nah, bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekolah, atau mendapat pengajaran yang baik dari ibu guru atau bapak guru. Itu yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan kewajiban? Kewajiban ini berbeda dari hak. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh, sebagai anak, kewajiban kita adalah menghormati kedua orang tua.
Ya, kalau kewajiban ini artinya kita harus melakukan seperti itu. Ya. Baik. Bacalah percakapan Nina dan Ibu berikut. Nina, maukah ikut membantu membagikan bingkisan untuk anak-anak panti asuhan? Tentu saja, Bu. Mari Nina bantu. Terima kasih, Nina. Ibu tertolong sekali. Sama-sama, Bu. Aku senang membantu Ibu. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih membahas tentang bagaimana meminta tolong dengan sopan dan santun. Nah, anak-anak bisa lihat cara meminta pertolongan Ibu Nina kepada Nina ya. Caranya dengan sopan. Maukah ikut membantu membagikan bingkisan untuk anak-anak panti asuhan? Nina pun menjawabnya dengan sopan. Tentu saja, Bu. Mari Nina bantu. Nah, balasannya, Ibu bilang apa? Terima kasih, Nina. Ibu tertolong sekali. Nah, setelah kalian dibantu, kalian bilang terima kasih. Kalian juga bisa memuji orang yang sudah membantu kalian. Kemudian Nina membalas, sama-sama, Bu. Aku senang membantu Ibu. Nah, kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian setelah membantu orang lain. Nah, itu dia cara mengucapkan permintaan tolong dan contoh percakapannya. Ya, dari sini anak-anak ada tugas, yaitu tugas bahasa Indonesia. Miss ingatkan ya, membuat percakapan. Percakapannya pendek saja. Dan anak-anak karena kemarin sudah belajar kosakata dari puisi, Miss harap kalian bisa mengisi. Lakukan permainan lompat tali berpasangan. Nah, ini masih melatih keseimbangan. Jika kalian lompat dan kalian mendarat, nah lihat, melompatlah dengan kompak. Tekuklah lututmu ketika mendarat. Lompat, kemudian saat kalian mendarat, kalian tekuk lutut kalian agar tidak jatuh. Melatih keseimbangan. Bisa dicoba. Ya. Ini percakapan Deli dan sepupunya. Nah, di sini coba kalian cari mana kata yang mengandung permintaan tolong. Miss beri waktu, kemudian kalian sebutkan. Ya, ada dua. Ada dua kalimat permintaan tolong. Ya, tolong ambilkan keranjang buah di dekat pintu ya, Del. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong petikkan aku buah yang itu, Kak. Nah, ini yang kedua. Ya, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Nah, di sini ada pita Nina sepanjang 3 meter. Pita Deli sepanjang 225 cm. Dan pita Mary sepanjang 2 meter 80 cm. Jika setengah pita Nina diberikan kepada Deli, ya ini ada pita Nina, setengahnya, jika setengah pita Nina diberikan kepada Deli, setengah berarti dibagi 2, ya kita bagi 2. Nah,
di sini kita lihat pita Nina panjangnya 3 meter. Nah, ini 3 meter. Pita ini 3 meter. Tetapi ingat, kita rubah dulu satuannya ke sentimeter. 3 meter kalau berubah ke sentimeter berapa? Nah, 300 sentimeter. Nah, sekarang 300 cm ini ya, panjang pita Nina dibagi 2 ya, karena setengah. Berapa? 150 cm. Nanti anak-anak bisa coba cara membagi 300 dibagi 2. Caranya seperti kemarin. Nah, ini 300 cm dibagi 2. Jadi hasilnya sebelah kiri 150 cm, sebelah kanan 150 cm dibagi 2. Nah, setengahnya yang 150 cm itu untuk deli. Ya, lihat, perhatikan soalnya. Jika setengah pita Nina diberikan kepada deli, ya, yang setengah ini berapa setengah pita ukurannya? Jika sudah dibagi, ya 150. Ini untuk deli. Nah, lihat anak-anak. Ya. Miss ulang ya. Nah, lihat pita deli di atas sekarang. Nah, seperti ini. Sekarang ada lagi pertanyaannya. Berapa gabungan pita deli dan Mary? Lihat, sekarang ada Mary. Berapa gabungan pita deli dan Mary? Anak-anak harus tahu dulu, pita deli ada perubahan. Tadinya 225 cm. Kemudian Nina memberikan lagi pitanya sepanjang 150. Jadi ditambah. Ya, betul. 225 cm ditambah 150, ya, hasilnya 375. Jadi pita deli sekarang panjangnya 375 cm, ya, satuannya sama. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Pita deli sudah tahu ya, 375. Nah, bertambah. Sekarang kita cari tahu pita Mary. Pita Mary 2 meter 80 cm. Ingat, samakan satuannya. Meter ke sentimeter. Nah, 2 meter ini ke sentimeter 200 cm. Ya, 80 cm-nya tetap. Ya. Akhirnya kita ketemu pita Mary kalau sudah jadi sentimeter berukuran 280 cm. Jadi, berapa gabungan panjang pita deli dan panjang pita Mary? Sudah tahu panjang pita deli berapa dan pita Mary berapa? Ya, gabungan pita deli dan Mary ya ditambah. 375 ditambah 280 cm. Hasilnya 655 cm. Jadi gabungan pita deli dan Mary ini semua hasilnya 655. Satuannya apa? Sentimeter, ya. Ingat, ini sudah dirubah meternya. Nah, sekarang Miss ambil dari pembelajaran 6 di halaman 112. Halaman 112. Di kebun buah ada berbagai macam pohon. Buah yang berbeda ditanam di kebun yang berbeda.
Nah, perhatikan jarak antara kebun mangga, kebun apa ini anak-anak? Kebun mangga dan kebun rambutan. Nah, ini kebun rambutan, lihat pohonnya. Jaraknya berapa? Dari kebun mangga ke kebun rambutan. Jaraknya 125 meter, ya. Kemudian ada lagi jarak antara kebun rambutan ke kebun salak 900 cm. Pertanyaannya, lihat, fokus, berapa meter? Ingat, yang ditanya berapa meter. Berapa meter jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan? Nah, kita lihat jarak dari kebun mangga ke kebun salak sama dengan jarak dari kebun mangga. Jadi ini ditambah, kan melewati kebun rambutan, jadi ditambah 125 meter. Ya, kebun mangga ke kebun rambutan 125. Kemudian dari kebun rambutan ke kebun salak 900 cm ditambah. Ingat, samakan satuannya terlebih dahulu. Yang ditanya meter, berapa meter? Berarti kita jadikan ke meter. Ya, ini 125 meter sudah. Sekarang yang sentimeter kita jadikan meter. 900 cm ke meter. Ya, 9 meter. Sudah 125 meter sudah sama dengan 9 meter, tinggal ditambah. Hasilnya 134 meter. Berarti jarak dari kebun mangga, ya, dari kebun mangga ke kebun salak jauhnya 134 meter. Oke. Ya. Baik anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Dikerjakan tugasnya dan juga ada kuis PJOK dan SBDP. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, akhirnya kami selesai dalam menyimak video pembelajaran ini. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan mengerjakan kuis, kami akan mengerjakan tugas. Biarlah kami bisa bertanggung jawab sehingga tugas-tugas kami bisa selesai. Dan apa yang kami kerjakan itu bisa membuat kami pintar. Biarlah Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan kami, itu bisa menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih kepada orang tua dan kepada seisi rumah kami dan juga kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat belajar anak-anak. Tuhan memberkati.